Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ mata pelajaran matematika kelas 8 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021 SMP Al-Islam Boarding School Kondangsari Beber Cirebon bersama saya Ustazah Masroh. How are you today? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan Allah selalu melindungi kita semua dimanapun dan kapanpun. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini kita masuk ke pertemuan yang ketujuh ya kak. Seperti biasa kakak siapkan dulu alat tulis untuk mendukung kegiatan pembelajaran kita. Dan mari kita awali pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya robbal alamin. Sebelum kita ke pembahasan materi, kita bahas dulu soal-soal yang sudah ustazah berikan pada pekan kemarin ya kak. Di sini ada 4 soal. Soal yang pertama yaitu relasi yang tepat untuk menjelaskan hubungan himpunan Q ke himpunan P adalah. Di sini kita bisa lihat himpunan Q memiliki anggota 1, 8, dan 27, sedangkan anggota himpunan P adalah 1, 2, dan 3. Kalau kita perhatikan di sini ya kak, yang Q ini merupakan hasil dari pangkat 3 dari anggota P ya, maka relasinya itu adalah akar pangkat 3 atau kebalikan dari pangkat 3, dimana 1 ini merupakan akar pangkat 3 dari 1, 8 merupakan akar pangkat 3 dari 2, dan 27 merupakan akar pangkat 3 dari 3 ya, seperti itu. Maka kita bisa menyilang option yang A. Selanjutnya soal nomor 2. Perhatikan diagram panah berikut. Di sini ada himpunan K yang memiliki anggota negatif 3, negatif 1, 2, dan 1 dan 2. Sedangkan yang L, himpunan L memiliki anggota negatif 6, negatif 2, 2, dan 4. Kita perhatikan ya di sini K ini merupakan setengah dari L ya, dimana negatif 3 ini merupakan setengahnya dari negatif 6, negatif 1 merupakan setengah dari negatif 2, 1 merupakan setengah dari 2, dan 2 merupakan setengah dari 4. Maka kita bisa memilih option yang setengah dari atau yang B ya. Selanjutnya kita ke nomor 3, soal nomor 3. Nah, di sini nomor 3 itu ternyata sama dengan nomor 2 ya kak, maka kita langsung saja untuk menyilang yang option setengah dari. Opsinya C ya. Lanjut kita soal nomor 4. Perhatikan diagram berikut ini. Di sini ada himpunan A memiliki anggota 1, 2, dan 4, sedangkan yang B nya memiliki anggota 2, 3, dan 4. Dimana di sini udah tersedia panah-panah ya kak ya. Maka kita bisa perhatikan semua di sini bahwa satunya ini memiliki banyak pasangannya di anggota B ya, ada 2, 3, dan 4. Yang 2 ini memiliki pasangan di 2 dan 4. Yang 4 ini memiliki hanya di 4. Kalau satunya ini merupakan pasangan dari semua anggota di hasil, maka kita bisa simpulkan bahwa relasi yang terbentuk ini merupakan faktor dari ya. Maka opsi yang dipilih adalah A, seperti itu. Semoga hasil kemarin bisa sesuai dengan harapan kakak ya. Kita lanjut ke materi yang kita akan bahas pada kesempatan ini, yaitu fungsi ya. Pengertian fungsi sendiri dalam matematika adalah suatu relasi khusus antara dua himpunan. Setiap anggota himpunan pertama dipasangkan tepat satu anggota himpunan kedua. Di sini ya ada, kita contohkan ini himpunan yang pertama ada Ali, Budi, Charlie, Doni, dan Eka. Sedangkan anggota himpunan yang kedua atau hasilnya ini merupakan golongan darah, di mana ada golongan darah A, B, AB, dan O. Maka yang kita bisa simpulkan dari gambar di samping terdapat dua himpunan, yaitu himpunan P ada Ali, Budi, Charlie, Doni, Eka, dan himpunan Q memiliki anggota A, B, O, dan AB.
Setiap orang dalam himpunan P dipasangkan tepat dengan satu golongan darah yang merupakan anggota himpunan Q. Bentuk relasi yang seperti inilah yang disebut dengan fungsi. Jadi definisi fungsi atau pemetaan adalah hubungan satu relasi spesifik yang memasangkan setiap anggota suatu himpunan dengan tepat satu anggota himpunan yang lain. Jadi semua anggotanya ini memiliki pasangan seperti itu dan tepat satu, ya, pasangannya itu tepat satu. Ali 1, Budi 1, Charlie 1, Doni 1, dan Eka juga 1, seperti itu. Lanjut ke 3.2, itu ciri-ciri dari fungsi atau pemetaan. Pemetaan dari himpunan A ke himpunan B berlaku ketentuan sebagai berikut. 1. Himpunan A dan himpunan B bukan himpunan kosong, ya. Yang kedua, jadi memiliki anggota, maksudnya baik A maupun B masing-masing harus memiliki anggota, ya. Yang kedua, pasangan setiap anggota himpunan A tidak boleh lebih dari 1. Jadi yang ada di himpunan A itu harus terpasangkan semua dan tidak boleh memiliki 2 pasangan, jadi harus satu-satu, seperti itu. Yang ketiga, setiap anggota himpunan A harus mempunyai pasangan di himpunan B. Tadi ya sudah, anggota himpunan B boleh tidak mempunyai pasangan di A atau mempunyai pasangan lebih dari 1. Kalau B nya sih ibaratnya tidak terlalu diperhatikan seperti itu, karena dia boleh tidak memiliki pasangan dan juga boleh memiliki pasangan lebih dari 1. Sedangkan yang A, yang asal itu harus memiliki pasangan satu-satu dan semuanya itu harus terpasangkan. Jangan sampai ada yang tidak memiliki pasangan, seperti itu, ya Kak. Selanjutnya kita ke contoh soal di halaman 102 di buku cetak kalian, ya. Di sini ayo kita berlatih 3.2. Yang atas ini ada huruf kapital, sedangkan yang di bawahnya ini ada huruf yang kecil-kecil, seperti itu. Pertanyaannya, tuliskan arti pesan sandi berikut. Di sini ada A itu memiliki sandinya yang di bawah, ya, ini sandi yang di bawah. Ini huruf-huruf yang nanti membentuk sebuah kalimat seperti itu atau kata-kata. Di sini ada K, ada G, ya, yang A ini ada G. G kita cari. O, ya, ternyata G-nya O. Maka tulis O seperti itu. Terus yang K-nya kita cari, yang K itu R, ya. Kita tulis yang R nya ini. Selanjutnya yang Q cari A, ya, yang ini A, ini A, ya. Maka setelah nanti ketemu semua ini huruf-hurufnya akan membentuk sebuah kalimat yang berbunyi, orang tuaku adalah guruku di rumah, seperti itu. Nanti yang B dicoba sama kakak masing-masing di rumah, ya. Selanjutnya yang C, di sebaliknya yang C ini diminta sandinya apa untuk kalimat saya anak Indonesia. Kita cari yang S, sandinya apa, ya? S itu ternyata sandinya adalah L, ya. Tulis L-nya, ya, ini L-nya. Selanjutnya A, sandinya apa yang A, ya, yang tadi udah ketemu, ya, Q. Maka tulis Q-nya. Maka ketika saya anak Indonesia ini sudah ketemu sandinya, akan membentuk LQNQ, QFQA, OFRG, FTLOQ, seperti itu. Nanti yang D-nya dicoba sama kakak, ya, masing-masing di rumah. Selanjutnya kita ke nomor 2. Diketahui P, himpunan P ini memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 6, dan Q memiliki anggota himpunannya itu 2, 4, 6, 8, 10, 12. Pertanyaannya, A, jika dari P ke Q dihubungkan relasi setengah dari, tentukan himpunan anggota P yang mempunyai pasangan di Q. Yang B-nya, jika kita ke A dulu, ya. Yang A ini kan tadi disuruh tentukan himpunan anggota P yang mempunyai pasangan di Q. Kita bikin dulu diagramnya, ya, diagram panah, diagram panahnya ini seperti ini. P-nya memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 6, dan Q-nya memiliki anggota 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Setengah tadi relasinya adalah setengah dari, ya Kak. Kita garis bawahi setengah darinya. Maka yang kita bisa hubungkan adalah 1 setengah dari 2, 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6, 4 setengah dari 8, 6 setengah dari
12 ya, ini harusnya tanda panahnya ke 12 seperti itu. Ini salah, tanda panah ini salah. Selanjutnya kita bisa lihat hasil diki ini atau anggota P yang memiliki hasil diki adalah 1 ya, yang mempunyai pasangan tuh 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, dan 6. Semuanya ini memiliki pasangan diki ya, kita tulis. Terus selanjutnya yang B, jika dari Q ke P dihubungkan relasi kuadrat dari, ya relasinya kita rubah menjadi kuadrat dari, tentukan himpunan anggota Q yang mempunyai pasangan di P. Kita rubah tadi dibalik ya Q-nya. Nah, di sini kita perhatikan yang memiliki hubungan relasi ini ternyata kita cek dulu 2 ini tidak mempunyai ya, karena relasinya tadi kuadrat dari, maka 2 tidak memiliki. 4 memiliki ya, 4 merupakan kuadrat dari 2, ini 4. Selanjutnya 6 tidak memiliki ya, karena 6 ini merupakan bukan hasil dari pangkat 2. 8 juga bukan, 10 bukan, dan 12 juga bukan. Jadi himpunan anggota Q yang mempunyai pasangan di P adalah 4 saja, seperti itu. Kita tulis 4-nya. Selanjutnya nomor 3, misalkan A, himpunan A ini memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5, dan B memiliki anggota himpunan 2, 3, 5, dan 7. Pertanyaannya, relasi yang didefinisikan adalah faktor dari, apakah relasi dari A ke B ini termasuk fungsi? Kita gambarkan yang A-nya ya, himpunan A memiliki anggota 1, 2, 3, 4, dan 5, sedangkan B-nya itu memiliki anggota 2, 3, 5, dan 7. Faktor dari ya, tadi relasinya faktor dari, maka saat ini merupakan faktor dari 2, 3, 5, dan 7. Yang duanya merupakan faktor dari 2 dan nggak ada ya, 2 saja. Yang 3-nya ini merupakan faktor dari 3, 4 tidak memiliki ya di sini, dan 5 ini merupakan faktor dari 5. Jadi di sini kita bisa lihat ya bahwa karena ini tidak semuanya terpasangkan, ada 4 yang tidak ya, ini 4 tidak, maka kita simpulkan bahwa himpunan A ke B ini bukan termasuk fungsi ya, karena ada anggota himpunan A yang memiliki lebih dari sepasang anggota di himpunan B. Ini banyak sekali nih, satu ini ya, yang satu banyak sekali, sedangkan tidak semua anggota himpunan A memiliki pasangan anggota di himpunan B. Ada anggota satu ini yang 4 ya, tidak memiliki pasangan di B, jadi tidak termasuk fungsi, seperti itu. Kita lanjut selanjutnya di 3.3, cara menyajikan suatu fungsi. Untuk memudahkan dalam memahami cara penyajian suatu fungsi, kita gunakan contoh sebagai berikut. Kita misalkan dengan contoh soal ya kak, nanti kakak bisa tahu bersama-sama macam-macam cara menyajikan suatu fungsi. Misalkan fungsi f dari P memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5, dan Q-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali darinya. Permasalahan ini dapat dinyatakan dengan 5 cara, yaitu sebagai berikut. Cara yang pertama itu dengan himpunan pasangan berurutan. Tadi relasinya setengah kali dari, maka himpunan berurutannya itu 1 merupakan setengah dari 2, 2 merupakan setengah kali dari 4, 3 merupakan setengah dari 6, 4 merupakan setengah dari 8, dan 5 merupakan setengah dari 10. Maka himpunannya itu terdiri dari 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, dan 5,10. Seperti itu. Lanjut ya kak. Cara yang kedua yaitu dengan diagram panah. Tadi sama ya, anggota himpunan P dan Q-nya seperti di awal. Terus relasi yang didefinisikannya adalah setengah kali dari ya, sama setengah kali dari tadi. Maka kita bisa nyatakan dengan diagram panah sebagai berikut. Kita bikin dulu lingkarannya ya, yang P ini dengan anggotanya dimasukkan ke dalam 1, 2, 3, 4, dan 5. Sama yang juga kita bikin lingkarannya, kita masukkan anggota-anggotanya ke dalam lingkaran ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Kita hubungkan yang masuk ke dalam relasi setengah kali dari 1 setengah kali dari 2, 2 setengah kali dari 4, 3 setengah kali dari 6,
4,5 kali dari 8, dan 5,5 kali dari 10. Seperti itu ya. Ini cara yang kedua, diagram panah. Selanjutnya cara yang ketiga, yaitu dengan persamaan fungsi. Sebelum kita menemukan rumusnya, kita perhatikan dulu ya Kak. Diketahui fungsi f dari P sama yang anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5, sedangkan yang Q-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasi yang didefinisikan tadi sama ya, setengah kali dari, kita garis bawahi. Relasi ini dapat dinyatakan dengan rumus fungsi, yaitu sebagai berikut. Untuk menyatakan dengan rumus fungsi, coba perhatikan pola berikut ini. Dari himpunan pasangan berurutan tadi yang sudah kita temukan di awal ya, cara penyajian yang pertama itu himpunan berurutan, kita bisa menemukannya itu 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, 5, 10. Nah, di sini kita tulis dalam ke bawah ya, ke bawah, 1-nya sampai 5 kita tulis ulang di sini, sedangkan ini merupakan bilangan genap ya Kak. Kalau kita perhatikan hasil dari relasinya itu tadi karena setengah dari, maka kita bisa simpulkan ini merupakan bilangan genap. Nah, bilangan genap ini bisa kita rubah menjadi 2 kalinya ya, 2 kalinya dari X atau 2 kalinya dari daerah asal, dimana 2 merupakan 2 kali 1, 4 merupakan 2 kali 2, 6 merupakan 2 kali 3, 8 merupakan 2 kali 4, dan 10 merupakan 2 dikali 5. Nah, kalau kita bikin rumusnya itu, kita bisa lihat di sini Y-nya, kalau anggota P kita sebut X dan anggota Q kita sebut Y, maka X itu merupakan tadi kan setengah kalinya Y ya Kak. Maka dari X sama dengan setengah kalinya kita dapatkan X sama dengan setengah Y, 1Y kita balik ya. Di sini 1Y nya 2 nya ditaruh di X atau dibalik seperti ini, 1Y sama dengan 2 dikali X, Y nya sama dengan 2 dikali X, seperti itu. Bentuk ini bisa ditulis dengan Fx sama dengan 2 dikali X, karena yaitu sama dengan Fx, seperti itu untuk setiap X anggota dari P. Inilah yang dimintakan sebagai persamaan fungsi. Semoga bisa dipahami ya Kak. Nanti kalau belum paham bisa ditanyakan melalui WA di Ustazah, atau bisa diulang-ulang videonya, seperti itu. Atau bisa juga Kakak cari sumber-sumber lain supaya Kakak paham. Kita lanjut ke cara yang keempat, yaitu dengan tabel. Sama ya, diketahui himpunan P dan Q memiliki anggota yang sama seperti sebelumnya. Maka dalam bentuk tabel kita bisa rumuskan di sini, di atasnya adalah X, di bawahnya adalah hasilnya atau Fx atau sama dengan Y. Tadi hasilnya adalah untuk X1 hasilnya 2, untuk 2 hasilnya 4, untuk 3 hasilnya 6, untuk 4 hasilnya 8, dan untuk 5 hasilnya 10. Tabelnya seperti ini kalau dalam bentuk tabel. Cara yang keempat gampang ya Kak. Lanjut ke cara yang kelima, dengan grafik. Tadi seperti yang kita cari bersama di cara yang pertama, itu dengan himpunan pasangan berurutan, kita bisa membentuk grafik seperti ini, dimana yang pertama itu adalah ketika X nya 1, maka Y nya adalah 2, X nya 2, maka Y nya adalah 4. Sini ya Kak, X nya 2, Y nya 4 ini, X nya 3, Y nya 6. Ini karena sampai 5 jadi tidak ini ya, tidak nyampe gitu, seperti itu. Paham ya Kak? Kita langsung ke contoh soal. Diketahui A memiliki anggota himpunan 1, 2, 3, dan 4, dan B nya memiliki anggota himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebuah fungsi f dimana A nya itu ke B ditentukan oleh Fx sama dengan 2x dikurangi 1. Maka pertanyaannya adalah gambarlah fungsi f dengan menggunakan diagram panah. Yang B, tentukan rank atau hasil dari fungsi f. Yang ke C, gambarlah grafik dari fungsi f. Kita bisa jawab satu persatu ya Kak. Yang pertama yaitu gambarlah fungsi f dengan menggunakan diagram panah. Minta diagram panah, kita bisa gambarkan yang A nya itu dengan lingkaran diisi di dalamnya itu anggota-anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Yang B nya
sama ya, kita bikin lingkaran, isi anggota-anggota himpunannya, masukkan ke dalam lingkaran yang termasuk dari anggota himpunan B. Maka kita bisa lihat untuk diagram panahnya ini, 1 merupakan ke 1 ya, setengah dari 2x min 1 ya, 2x 1 nya masuk ke 2 dikali 1 2 dikali 1 2 dikurangi 1 hasilnya 1 ya. Terus yang 2 nya 2 masukkan ke sini, 2 dikali 2 dikurangi 4 sama dengan 4 ya, 2 dikali 2 sama dengan 4 dikurangi 1 hasilnya 3 nya juga hasilnya ke 5, 4 nya hasilnya ke 7. Ini kalau lebih jelas ini ya Kak ya. Dengan fungsi yang tentukan rank dari fungsi fx nya kita masukin x nya 1, maka 2 dikali 1 dikurangi 1 hasilnya 1, f2 nya sama dengan 2 dikali 2 hasilnya 4 dikurangi 1 hasilnya 3, f3 2 dikali 3 6 dikurangi 1 hasilnya 5, f4 2 dikali 4 hasilnya 8 dikurangi 1 hasilnya 7. Maka kita bisa temukan ranknya atau hasilnya itu ini ya Kak, yang 1 3 5 7 seperti ini, 1 3 5 7. Grafiknya kita bisa temukan dimana x nya 1 maka y nya 1, x nya 2 y nya 3, x nya 3 y nya 5, x nya 4 y nya 7 ya. Grafiknya seperti ini. Semoga bisa dipahami ya Kak. Selanjutnya kita latihan soal yang ada di buku cetak Ayo kita berlatih 3.3, dimana di sini nomor 1 diketahui A memiliki anggota himpunan 0 1 4 9 dan B nya memiliki anggota himpunan 0 1 2 3 dan 4. Yang A nya tentukan fungsi yang merupakan fungsi dari A ke B. Yang A dulu ya. Perhatikan di sini ada 0 0 1 1 4 2 9 3 gitu ya. Jadi kita perhatikan bahwa dari A ke B ini merupakan kuadrat dari 0 kuadrat dari 0, 1 kuadrat dari 1, 4 kuadrat dari 2, dan 9 ini merupakan hasil kuadrat dari atau kuadrat dari 3 seperti itu ya. Jadi kuadrat dari ini ya relasinya. Selanjutnya yang B, sajikan fungsi tersebut dengan diagram panah. Kita bikin diagramnya. Anggota A ini ya memiliki anggotanya 0149, sedangkan yang B nya ini 0123 dan 4. Kita hubungkan ininya relasinya kuadrat dari seperti itu. Ini gambarnya ya Kak. Yang C, sajikan fungsi tersebut dengan rumus. Tadi kita sudah tahu ya bahwa kuadrat dari relasinya atau hubungannya itu adalah kuadrat dari dimana x nya sama dengan y kuadrat, kita balik sama dengan x, maka y nya sama dengan akar kuadrat dari x, y nya itu sama dengan fx sama dengan akar kuadrat dari x. Yang D, sajikan fungsi tersebut dengan tabel ya, tabel tadi ya, seperti tadi kalau kita x nya 0 maka fx nya atau y nya 0, x nya 1 y nya 1, x nya 4 y nya 2, dan x nya 9 y nya 3. Sedangkan yang E, sajikan fungsi tersebut dengan grafik dimana 0 x nya 0 y nya 0 ya, x nya 0 y nya 0 yang ini, terus x nya 1 maka y nya 1 ini, x nya 4 y nya 2, x nya 4 y nya 2 yang ini, dan x nya 9 y nya 3 ini. Grafiknya seperti ini. Semoga bisa dipahami ya Kak. Ini nanti soal-soal ini dari 1 sampai 5 Kakak kerjakan seperti biasa di Google Form ya. Tidak buru-buru ya, tidak buru-buru dalam mengerjakan, dikerjakan dulu di buku tulis. Nanti kalau sudah yakin jawabannya benar, baru Kakak masukkan ke dalam Google Form seperti itu ya. Pesan hari ini akan Ustazah sampaikan melalui ilustrasi cerita sebagai berikut. Di sebuah pesantren ya, ada seorang ustadz menyuruh kedua santrinya untuk
mengetes, ibaratnya tuh mengetes santrinya untuk menyembelih. Kita misalkan hewannya itu ayam, masing-masing santri diberi 1 ayam dan 1 pisau, dan Ustadz memesankan bahwa silakan potong ayam tersebut tanpa ada yang bisa mengetahuinya, seperti itu. Dan pergilah kedua santri tersebut untuk menyembelih dan untuk melaksanakan apa yang dipesankan ustadznya tadi. Dan tidak lama kemudian kedua santri itu kembali kepada ustadznya. Yang santri satu itu membawa ayam sudah dalam keadaan disembelih, sedangkan santri yang kedua itu tidak diapa-apakan si hewan tadi, belum disembelih, masih hidup seperti itu. Bertanyalah ustadz kepada santri yang masih membawa ayamnya dalam keadaan hidup, kenapa kamu masih membawa ayamnya dalam keadaan hidup? Dan menjawablah santri tersebut, saya tidak bisa menemukan tempat di mana Allah tidak bisa melihat saya melakukan kegiatan apapun Ustadz. Dan Ustadz pun merasa bangga terhadap santri tersebut karena ilmunya sudah sampai, ternyata bahwasanya apa yang kita lakukan itu sudah nyampe ke santri tersebut akan dilihat oleh Allah, seperti itu ya. Sehingga kita akan selalu merasa dijaga ya, sehingga ketika nanti kita dibisikkan hal-hal untuk melakukan tindakan yang tidak baik, kita juga akan berpikir, kita juga akan memikirkannya berulang kali, bahwasanya Allah akan selalu melihat kita ya. Apalagi ketika untuk melakukan kegiatan yang tidak diridhoi Allah, kita bisa mengurungkannya ketika kita merasa bahwa kita selalu diawasi oleh Allah melalui kedua malaikat, yaitu malaikat Raqib dan Atid yang akan selalu mencatat ya apa-apa amalan yang kita lakukan, seperti itu. Dan kisah ini juga Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 7 yang artinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang melainkan dialah yang keempatnya, dan tidak ada 5 orang melainkan dialah yang keenamnya, dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak melainkan dia pasti ada bersama mereka dimanapun berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga kita bisa termasuk orang-orang yang selalu menjaga diri ya dari segala perbuatan yang Allah tidak ridhoi. Kita selalu merasa Allah itu selalu mengawasi kapanpun dan dimanapun kita, sehingga kita bisa ke tahapan yang namanya ihsan ya, beribadah seolah Allah itu memang ada di hadapan kita, seperti itu. Sekian pelajaran untuk hari ini, kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Mari kita bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.